berjumpa kembali pada pelajaran mengenai autentikasi pada Laravel. Tentunya kita tahu setiap aplikasi berbasis web ya, itu pasti mempunyai mekanisme autentikasi dan otorisasi. Autentikasi itu berkaitan dengan pengidentifikasian secara autentik apakah user tertentu itu nantinya berhak untuk mengakses suatu resource atau tidak ya. Autentikasi itu bertujuan untuk memastikan keautentikan dari user yang login. Sedangkan otorisasi adalah berkaitan dengan hak ya, apakah user atau ID yang sudah diautentikasi itu berhak mengakses resource apa saja ya. Jadi ada autentikasi, ada otorisasi. Namun saat ini kita akan membahas autentikasi pada Laravel ya. Kembali tadi ya, aplikasi berbasis web pasti mempunyai mekanisme autentikasi. Tujuannya adalah memastikan ya, sistem dari yang kita buat itu diakses oleh orang yang memang mempunyai hak ya. Jadi tidak diakses secara sembarangan. Di dalam Laravel ini kita mengenal ya starter kit ya, istilahnya starter kit itu diantaranya adalah ini ya, Breeze dan Inertia ya, ada Breeze dan Next.js API ya, ada Laravel Jetstream, ada 3 jenis ya. Mungkin bisa lebih, cuman yang paling populer adalah starter kit ini ya, ada 3 ini. Kalau untuk Breeze dan Inertia ya, ini implementasinya adalah untuk front end ya. Jadi biasanya digunakan untuk front end yang menggunakan UI seperti Vue.js maupun React.js ya. Jadi bisa menggunakan ini ya, Breeze dan Inertia. Yang kedua, Breeze dan Next.js API ini juga sebetulnya sama ya, kita membuat aplikasi UI misalnya ya pakai Vue atau React.js, menggunakan ini juga bisa, tapi biasanya ini sudah ada kan Next.js ini. Terus dia bisa untuk scaffolding autentikasi ya. Jadi ini juga ada ya sebenarnya, Breeze ini kan ada scaffoldingnya, autentikasinya. Bisa untuk register, bisa untuk login, lupa password dan sebagainya ya. Breeze ini fitur sederhana namun sudah bisa kita gunakan ya, karena fiturnya banyak ya. Ini menggunakan, kalau yang ini menggunakan Next.js ya. Ini juga banyak digunakan untuk autentikasi berbasis API. Jadi kita membuat aplikasi layanan API ya, itu kita autentikasinya menggunakan ini, menggunakan Breeze ya. Lalu yang ketiga ini yang cukup lengkap ya, populer ya, yaitu Laravel Jetstream ya. Sebenarnya semua ini populer, tapi di Laravel Jetstream ini fitur scaffoldingnya lebih lengkap ya. Tapi instalasi untuk Laravel Jetstream ini lebih ribet ya daripada untuk instalasi ini ya, instalasi Laravel Breeze. Karena di sini fiturnya sangat lengkap, maka kita harus mengikuti langkah demi langkahnya, harus lebih teliti ya. Juga versinya kadang kalau nggak kompatibel dia akan kendala di Laravel Jetstream ini. Untuk yang pertama kita akan mencoba, nanti kita akan praktek menggunakan Breeze dulu ya, baru nanti di pertemuan atau sesi berikutnya kita akan mencoba Laravel Jetstream. Sebelum kita lanjut ya, ini kita akan membahas dulu ya cara kerja dari ini ya, autentikasi Laravel ini ya. Jadi ini kita pada dasarnya ada 2. Yang pertama autentikasi dengan menggunakan web browser ya, yang kedua menggunakan berbasis API.
Kalau kita saat kita membuka browser ya, misalnya ada halaman gitu, suatu aplikasi, biasanya kan kalau kita mau mengakses resource untuk aplikasi kan ditanya user dan password ya. Untuk aplikasi apa tertentu ya, itu pasti ditanyakan itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dulu. Kecuali aplikasi yang untuk layanan umum itu ya bisa ya, ada beberapa yang memang tidak menggunakan user dan password. Tapi kalau berkaitan pada umumnya dengan resource-resource yang sifatnya apa itu kredensial ya, itu pasti menggunakan namanya user dan passwordnya. Jadi browser itu kan pengguna pasti disuguhkan itu ya, form login ya, form login, nanti dia mengisi nama pengguna dan password ya, kata sandi. Nah, jika user passwordnya benar, itu maka yang dilakukan oleh Laravel, aplikasi akan menyimpan informasi ini ya, informasi tentang pengguna ini yang udah diautentikasi ke dalam session. Jadi dia tetap menggunakan session ya, seperti autentikasi yang pada umumnya ya. Session itu secara sekilas adalah penyimpanan variabel yang ada di sisi server. Jadi sesi penggunanya disimpan di dalam server. Lalu cookie akan dikeluarkan ya, dimasukkan ke dalam browser ya. Cookie itu jadi disimpan di dalam di dalam browser ya. Itu isinya adalah session ya, ID sesi ya, sehingga permintaan berikutnya ke aplikasi dapat mengaitkan pengguna dengan sesi yang benar. Jadi si Laravel ini ya, kalau kita menggunakan bawaan dari autentikasi Laravel, dia juga mengirimkan cookie ya, atau cookies ya, cookie ke dalam browser yang berisi ID dan sesi dari pengguna yang sudah login tadi. Setelah cookie diterima ya, jadi cookie yang berisi sesi tadi diterima, aplikasi akan mengambil data session berdasarkan ID session. Nah, data sessionnya diambil ya berdasarkan ID-nya itu tadi. Lalu informasi autentikasi yang telah disimpan tadi dalam sesi ya, itu akan menganggap pengguna sebagai, nah ini, jadi pengguna itu kan login ya, terus disimpan di dalam sesi, dikaitkan dengan cookie yang ada di klien. Nah, terus nanti disimpan di sisi server ya, di session itu dianggap user ini sudah terautentikasi, tentunya dengan role tertentu, dengan identitas tertentu ya, nanti yang akan dikaitkan dengan proses autorisasi. Nah, paket-paket yang dapat digunakan ya untuk Laravel ini ya, kita pada saat melakukan autentikasi ya, itu bisa menggunakan Laravel Breeze, Jetstream ya, ada juga ini Fortify. Kita bisa memilih ya akan menggunakan apa. Kemudian ada autentikasi jenis yang kedua ya, yang sering kita temui dan sudah juga disediakan oleh Laravel, yaitu autentikasi berbasis API ya. Jadi untuk memprotek suatu endpoint API ya, sehingga tidak semua bisa mengakses ke dalam API itu. Cara kerjanya adalah ya, di dalam akses API itu kan tentunya kita tidak menggunakan browser ya, maka kita tidak bisa mengirimkan cookie ya. Jadi jelas tidak menggunakan cookie ya, tidak menggunakan cookie. Sebagai gantinya, layanan klien ya, klien dan server ini berkomunikasi dengan menggunakan token API pada setiap request atau permintaan. Jadi ketika ingin mengakses resource pada server atau endpoint API tertentu, itu pasti menyertakan token ya. Ada berbagai macam cara ya, juga protokol yang digunakan untuk mengirim token. Biasanya secara umum token dikirim lewat header ya. Ada header authentication, authorization dan sebagainya. Jadi atau kita bisa juga membuat header sendiri ya, sehingga
API kita tidak mudah untuk diidentifikasi ya. Misalnya kita membuat sendiri bisa, namun biasanya kita menggunakan cara istilahnya itu pengiriman token basic ya, atau BIRL ya, berkaitan dengan autentikasi JWT istilahnya ya, JSON Web Token. Jadi enkripsi dari beberapa identitas tertentu ya. Nah, ini aplikasi dapat memvalidasi token yang masuk dengan cara melihat tabel token API yang valid dan mengautentikasi permintaan seperti yang dilakukan oleh pengguna yang terkait dengan API token tersebut. Jadi nanti setelah dikirim dia akan dicek ya, tokennya itu boleh mengakses apa saja, boleh masuk atau enggak ya. Nah, paket yang dapat digunakan yaitu Passport Sanctum. Kita bisa menggunakan paket ini ya, Passport dan atau Sanctum. Ini nanti akan kita bahas di sesi berikutnya mengenai Passport dan Sanctum ini. Sebelum kita memulai praktek autentikasi ya pada Laravel, itu ada beberapa hal ya yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya. Jadi supaya nanti dalam mengembangkan aplikasi kita itu lebih mudah ya, jadi lebih mudah dan lebih istilahnya itu lancar ya, kita nggak bingung gitu. Nah, singkatnya ini jika aplikasi kita akan diakses menggunakan browser dan Anda sedang membangun aplikasi Laravel monolitik ya, monolitik itu artinya jadi satu gitu ya, satu server, jadi bukan aplikasi berbasis web service ya, atau dimana endpointnya banyak ya, microservice gitu, ada beberapa endpoint atau dia terpisah gitu ya, terpisah-pisah gitu. Itu bukan monolitik ya, tapi microservice ya, atau berbasis service. Nah, ini kalau kita membangunnya monolitik, itu Anda bisa menggunakan layanan autentikasi bawaan dari Laravel banyak ya. Jadi kita bisa gunakan, kita nggak usah susah-susah ya, di Laravel semua ada. Dan yang kedua ini yang tadi ya, microservice ya, layanan penyedia API, maka Anda bisa memilih ini Passport atau Sanctum untuk menyediakan autentikasi API. Jadi ini bisa digunakan untuk autentikasi API ya, walaupun nantinya mau pakai Laravel atau mau pakai Laravel Lumen ya, yang lebih ringan ya, khusus untuk API, itu nanti bisa kita gunakan. Secara umum Sanctum lebih banyak digunakan karena merupakan solusi sederhana dan lengkap untuk autentikasi API ya, API, SPA ya, atau single page application, dan autentikasi seluler. Jadi ini lebih sederhana untuk Sanctum ini. Nah, tapi jika Anda sedang membangun SPA ya, single page application, yang akan menggunakan backend Laravel ya, ini juga bisa Anda harus malah menggunakan Laravel Sanctum. Nah, ini untuk SPA, API dan sebagainya. Nah, saat menggunakan Sanctum itu Anda juga perlu menerapkan rute autentikasi backend Anda sendiri ya, secara manual. Jadi routing untuk aplikasi backend Anda itu nanti ditentukan secara manual, atau bisa juga menggunakan Laravel 40. Ini dia sudah ada rute dan pengontrol untuk fitur-fitur pendaftaran, pengaturan. Nah, ini pengaturan ulang kata sandi, verifikasi email, dan banyak lagi. Ini bisa menggunakan ini Fortify ini. Kalau yang tadi Sanctum ini manual ya. Lalu Passport ini dapat digunakan atau dapat dipilih ketika aplikasi Anda ini benar-benar membutuhkan semua fitur yang disediakan oleh spesifikasi AO2 ya. Jadi autentikasi AO2 ini kita bisa menggunakan Passport untuk membantu ya, supaya kita nanti lebih mudah. Mengenai nanti bagaimana cara kerja AO2, cara kerja
Contohnya kita ada satu layanan yang mana menggunakan autentikasi dari server lain gitu ya, itu bisa menggunakan protokol yang istilahnya menggunakan AO2 ini gitu. Nah, nanti seperti apa cara kerjanya akan dibahas di sesi yang lain. Nah, jika Anda ingin memulai pengembangan aplikasi dengan cepat ya, ini Laravel Jetstream ini merupakan cara cepat untuk memulai aplikasi Laravel baru. Nah, di sini udah ini ya, sudah sangat lengkap. Di situ malah ada autentikasi bawaan Laravel dan Laravel Sanctum. Jadi Jetstream ini cukup lengkap ya. Tapi kita belum membahas masalah ini ya, karena nanti di sini ada requirement yang harus kita penuhi ya. Juga kendala-kendala apabila kita menginstal pada versi-versi tertentu ya. Itu nanti kita akan bahas lebih detail di sesi yang lain. Kita akan membahas dasarnya dulu tentang autentikasi pada Laravel. Nah, caranya bagaimana ya? Kita akan mencoba praktek ya. Setelah kita tahu teorinya ini ya, kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara kerja Laravel ini ya, autentikasi Laravel Breeze ya. Semua ini hampir sama sebenarnya, tapi kita akan belajar dari yang paling basic dulu ya. Yang paling simple adalah Laravel Breeze. Langkah pertama ya, supaya lebih jelas kita akan mencoba membuat atau menginstal fresh Laravel ya. Kita buat aplikasi baru ya. Kita tunggu sejenak. Ya, setelah Laravel ini terinstall ya, kita masuk ke direktori tadi saya namakan ini ya, Laravel Breeze. Ini ya, kita jalankan ya. Serve. Karena saya menggunakan Docker, tentunya harus ditentukan hostnya ya, hostnya semua saja. Portnya saya menggunakan port 80 ya. Setelah jalan, ini kita pastikan dulu ya, Laravelnya jalan. Sudah jalan ya. Setelah ini dipastikan berjalan, kita akan mencoba menginstal Laravel Breeze ya dengan menggunakan perintah ini ya, composer require ini ya. Ya, composer atau promnya kalau jelek saya ekspor aja. Ini aja ya. Composer require Laravel Breeze ya 192 kita install ya. Kita tunggu sejenak ya. Setelah itu kita ketikkan ini ya, yang kedua ini adalah php artisan breeze install. Ini ya, kita install Laravel Breeze nya. Kemudian kita disuruh ini ya, menambahkan paket menggunakan Node.js Package Manager ini ya, npm ini ya, menggunakan npm. Kita install lalu kita run dev ya.
untuk penjelasan ini ya, bagaimana cara menginstal paket npm ini, kita bisa membuka alamat ini ya. Ini bagi pengguna Linux sebetulnya sangat mudah ya, tinggal ketikkan sudo ya, apt install ya, Node.js ya, atau kita lihat ya dpkg-l. Nah ini ya, ini instalasi pada Linux ya, ada Node.js ini. Juga harus diinstal. Untuk lebih jelasnya, bila Anda menggunakan Windows, ini bisa dilihat pada alamat ini ya, kita download nanti kita install ya. Kita misalnya kita menggunakan Windows 10 atau 11 atau 8 ya, ini kita lihat ya supportnya. Nah ini npm, ini kita terbaru versi ini ya saat ini. Lalu ini ada Windows installer, kita klik nanti dia akan download ya, tipenya adalah MSI. Oke, karena saya tidak menggunakan Windows, maka saya menginstalnya tidak dengan menjalankan file MSI ini ya. Caranya ya. Nah ini ya, bisa dengan menggunakan seperti ini ya, Node.js, bisa menggunakan RP itu ya, apt using apt-get. Nah ini ini ya. Jadi kita tambahkan dulu yang jelas curl ya harus ada, lalu kita ketikkan perintah ini ya, setup ini, lalu setelah itu kita apt-get Node.js ya. Oke, kita kembali ke ini ya. Setelah itu kita ketik ini npm install npm run dev ya. Kita lanjut dengan langkah selanjutnya, yaitu ini ya, kita paste, kita tunggu sejenak ya. Setelah ini selesai ya, Laravel Mix versi 6 ini ya, karena dia kan di mix dengan Node.js, maka kita perhatikan ya, kita akan coba membuka menggunakan Laravel tadi Breeze ya yang kita install. Coba kita buka dengan Visual Studio Code ya, kita buka. Kita perhatikan ya, di dalam root ini pada saat fresh itu tidak ada tambahan ini ya, routing ini ya, sama tambahan require ini. Jadi routing yang ada di dalam out ya, nah, ini akan ditambahkan secara otomatis pada saat tadi kita menginstal Laravel Breeze ya. Coba kita akan melihat ya, ini include-nya ini ada di dalam out ya. Out kita buka, tadi web juga kita buka ya. Nah ini ada beberapa routing ya yang sudah siap kita gunakan. Nah, ya di sini sudah dibuatkan ya sama si Laravel Sanctum ini ya. Ada register, ada login ya dan sebagainya. Ini forgot password. Nah,
Tapi jangan lupa ya, karena ini kan menggunakan database ya, tentunya harus dimigrasi ya. Nah ini tadi kita ada langkah yang terlewatkan, yaitu melakukan migrasi, tapi dibalik juga nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa melakukan migrasi database. Kita siapkan sebuah database, lalu kita lakukan migrasi ya. Database nya kita nyalakan dulu ya, service MySQL start ya. Kita start, lalu jangan lupa menggunakan ini ya, kita siapkan database-nya dulu ya. Kita ketik MySQL, nggak mau ya kita, karena kita harus menggunakan root ya, ini ya. Nah, ini kita akan membuat database baru ya. Kita namakan misalnya Bris, create database seperti ini ya misalnya. Lalu kita akan membuat user ya dan password. User karena diakses dari lokal ya, di mesin yang sama, maka gini, identified by rahasia misalnya gini ya. Lalu grant all to at localhost ya. Kita buat ini ya, lalu kita ya oke. Setelah itu kita kembali ya ke sini. Tentunya nggak lupa ya untuk melakukan konfigurasi database, ada di env ya, di sini ya. Kita buka karena kita menggunakan MySQL di sini tadi ini ya, sesuai dengan yang ada di sini. Kita usernya adalah Bris ya. Ya, passwordnya adalah identified by rahasia 123 ya, sini. Lalu database-nya ya, ini kita lihat ya. Nah ini ya, ini create database-nya adalah juga ini, namanya Bris ini. Nah ini kita simpan ya. Setelah kita simpan, kita bisa melakukan migrasi ya. Oke, artisan migrate, melakukan migrasi. Nah, setelah kita lakukan migrasi, kita kembali lagi ya tadi ya ke routing. Kita akan mencoba routing yang sudah dibuat ini, misalnya register ya. Kita akan mencoba routing register slash. Ini di sini kita bisa melakukan registrasi user ya. Jadi sudah disediakan halaman ini, nanti bisa kita edit sendiri ya. Ini halaman sederhana yang disediakan oleh Laravel Bris ya. Nanti kalau mau dibuat ininya lebih lengkap ya, untuk data-datanya itu kita bisa melakukan modifikasi pada database. Misalnya kita akan membuat ini ya, emailnya email.com, passwordnya rahasia 123 misalnya, seperti itu ya. Kita register. Nah ini kita akan otomatis login ya, otomatis login ke dalam aplikasi Laravel yang kita buat ya, dengan menggunakan Laravel Bris ini. Nanti menunya seperti apa, ini kan ada di dashboard ya. Di dashboard kita bisa mengeksplorasi ya, bisa mengeksplorasi. Jadi kita lihat aja ya, di sini kan kelihatan apa itu, untuk misalnya ini ya, middleware GUES ya. Ini seperti apa ya, middleware-nya kan ke sini, ke GUES ini. Untuk
post register ini kan untuk menerima pos-posan dari form tadi ya. Ini ada di sini login itu adalah untuk login. Misalnya kita logout ya, di sini kita logout, kita mencoba. Ini yang perlu diperhatikan yang get ini aja ya, yang get. Kalau yang post ini kan untuk mempost sesuatu ya, jadi entah mempost apa itu register atau mempost form login ya. Ini misalnya kita login ya, login. Nah ini tes, misalnya tes, dia salah ya, passwordnya salah, nggak mau ya, emailnya yahoo.com, nggak mau ya. Tapi kalau kita benar, rahasia, nah ini masuk ya, you allocate login. Nah lalu bagaimana memanfaatkan ini ya, memanfaatkan fitur-fitur ini, kita perhatikan ya. Kita perhatikan, kita akan mencoba membuat suatu routing baru ya. Kita membuat routing baru, get ini ya, function, routingnya kita kasih nama, misalnya coba, misalnya gini ya. Kita membutuhkan request nantinya ya, kita ini ya misalnya ya. Lalu kita ingin tahu nih di sini, ini apakah kita posisinya itu login atau enggak ya. Ini coba diperhatikan di sini ya. Nah ini ada tadi ya, udah disebutkan ya. Ketika kita sudah menginstal Laravel Bridge, maka akan ada ini register untuk registrasi, login, logout untuk logout ya, forgot password ini juga ada ya, reset password juga ada, verify email ada, confirm password juga ada ya. Itu bisa kita cek sendiri tadi di dalam apa, include route yang namanya out.php tadi. Oke, untuk membaca identitas user ini kita bisa menggunakan ini ya, fungsi out ini ya, out user ini. Contohnya adalah kita bisa lihat di sini ya. Tentunya out ini kan suatu kelas ya, itu harus di-include-kan ya, harus di-include-kan. Jangan lupa ya, ini harus kita use ya. Itu sama ya dengan apa, supportnya. Cuman bedanya dia kelas out yang dipanggil. Lalu di sini kita akan lihat ya, satu misalnya gini ya, misalnya gini ya. Kita bisa seperti ini ya, user sama dengan out user gini. Nah, kita print r user. Ini jangan lupa di pre ya, kalau nggak di pre nanti bacanya susah. Nah misalnya seperti ini, kita save ya, kita buka halaman coba. Nah ini kita akan mendapatkan ini ya, sebuah apa istilahnya, objek ya, objek array ya, objek dengan isi ada array-nya. Ini adalah identitas dari apa itu, user yang saat ini sedang login ya. Kalau kita tidak sedang login, maka kita logout ya, misalnya ya, kita log. Oh sorry, misalnya ini nggak ada itunya kok ya, ini pos-posan ya, nggak boleh ya. Ini berarti logoutnya lewat sini, dia ngepost ke logout. Nah oke, setelah logout kita
coba. Nah, maka karena posisi kita tidak sedang login, maka di sini tidak muncul ya. Itu adalah hasil dari ini, dari apa itu, fungsi out user ya. Kalau kita sedang login, maka kita akan dimunculkan informasinya ya. Ini adalah contohnya ya, balikan berupa JSON ya, bisa berupa JSON, bisa berupa apa itu, objek seperti tadi ya. Ini contohnya. Ini adalah bagian dari, kita login lagi ya, login, enter, kita masuk ke gmail.com, kita masuk. Nah, ini kita coba, kita pilih, coba. Nah, ini bagian dari ini ya, informasi atribut protected ini. Kita bisa tahu ya, usernya itu siapa yang sedang login. Di samping itu kita bisa juga menggunakan request. Ini bisa ya digunakan untuk apa itu, mencetak user yang sedang login ya. Contohnya adalah kita seperti ini, user sama dengan request ya, sama seperti ini ya. Kita simpan, maka ketika kita buka coba, get user, ya, kelasnya nggak ada, berarti belum ditambahkan di use. Belum ya, belum ada ya. Oke, kita kalau di request itu kita ini ya, kita kalau nggak salah itu apa ya, HTTP ya. Coba aja. Nah, ini ada ya. Oke, kita simpan, kita refresh. Nah, ini juga muncul ya informasi apa, usernya ya. Usernya muncul di sini. Ya, ini untuk autentikasinya ada di kernel tadi, out ya, routing middleware group. Nah, ini dia manggil kelas ini ya, tadi out ya, ada out basic juga ya. Ini juga authentication ya, nanti bisa kita gunakan. Ini tadi ya, middleware yang kita gunakan adalah out. Dia otomatis ya memproteksi halaman yang ada di sini ya. Jadi jalankan dulu, apabila apa halamannya istilahnya itu yang mengakses belum login gitu ya, itu halamannya nggak akan dibuka, dia akan dilarikan ke dalam out dulu. Nanti setelah diautentikasi baru akan dilempar secara otomatis ya ke dalam halaman yang sesungguhnya ya. Menggunakan function handle itu yang di dalam middleware handle next itu. Jadi next request ya. Baik, tadi kita udah praktek bagaimana cara kerja dari autentikasi Laravel ya, khususnya menggunakan Laravel Bridge. Untuk yang lain sebetulnya tidak jauh berbeda ya, hanya tampilannya lebih bagus gitu ya kalau kita menggunakan Laravel Jetstream ya mungkin, atau autentikasi yang lainnya, karena banyak sekali. Oke, terima kasih atas perhatiannya, selamat mencoba.